Di rumah aku sempat ada kejadian yang aneh sih sebenarnya. Oh gitu? Jadi tiba-tiba tuh ada tangga di dalam halaman aku. Itu bahkan sebelum hari itu? Iya, Hari beberapa sebelumnya gitu? hari sebelum gitu, Oh oke. sebelum kejadian itu. Dan Oh. ya waktu itu aku nggak sempat nggak terlalu mikirin itu banget, dan nyokap aku kira itu setan. Di saat itu berasa kotor sih, kotor banget, dan di saat itu kan aku ada luka di kepala gitu kan. Udah gitu aku masih pakai baju tidur kan, ya baju tidur aku kaos sama celana pendek, jadi berasa kayak gimana ya, kayak pas aku masuk ke kantor polisi pun pasti menarik perhatian yang kurang enak lah. Ada cerita para puan. Waktu akhirnya di hari yang sama kamu lapor ke polisi, itu memang karena usulan tetangga kah, atau memang kamu yang minta mau ke polisi? Dari aku juga minta, dan dari ibu aku juga suruh lapor sih ke polisi. Karena kan aku nggak tahu itu orangnya siapa, datangnya dari mana. Jadi menurut aku tuh harus diusul, itu harus dicari tahu sih itu siapa, karena ya siapa tahu dia lari ke tetangga lain, dia masuk ke rumah orang lain, dan ya kita nggak tahu dia bakal ada berapa korban lagi setelah itu, setelah aku. Waktu ke polisi itu apa? Ada kayak sempat dicek dulu kah gitu? Secara fisik di visum? Di visumnya itu di rumah sakit atau berarti ke rumah sakit dulu? Jadi ke kantor polisi dulu. Kantor polisi dulu. Abis itu di BAP. Abis di BAP aku di visum. Oke. Kita kalau nonton di film, ini di film sih ya. Kalau misalnya di film biasanya bahkan pergi ke rumah sakit untuk minta visum aja itu adalah pengalaman yang sangat tidak menyenangkan tuh. Ada takut, ada rasa kayak badanku kayaknya kotor, ada kayak gitu. Kamu mengalami atau melalui hal yang sama kah, atau? Aku di saat itu berasa kotor sih, kotor banget, dan di saat itu kan aku ada luka di kepala gitu kan. Udah gitu aku masih pakai baju tidur kan, ya baju tidur aku kaos sama celana pendek, jadi berasa kayak gimana ya, kayak pas aku masuk ke kantor polisi pun pasti menarik perhatian yang kurang enak lah, ya berasa kotor sih, inside out gitu. Responnya pihak kepolisian waktu itu kayak gimana tuh ke Ami? Sebenarnya mereka secara ya on the record sih, semua hal yang harus dilakukan. Emang dilakukan. Kayak BAP, formalitasnya lah. Cuman mungkin bisa lebih diimprove lagi ya, kayak simpati terhadap korban. Karena di saat itu aku berasa kayak bukan dijudge ya, tapi mungkin lebih kayak ada jarak antara pihak berwajib dan aku. Kalau aku kasih contoh, misalkan di luar, mereka nggak akan langsung maksa untuk kasih statement. Biasanya dikasih minum dulu, dikasih selimut lah atau apa. Terus kayak they make sure kamu tuh alright dulu, udah kalem dulu. Baru setelah kamu kalem, itu pun nggak dipaksa untuk cerita, tapi kalaupun nggak mau cerita, tulis aja nggak apa-apa, kayak gitu loh. Kalau di sini lebih kayak ya kenapa, kejadiannya apa, terus kayak catet, terus udah. Ini lebih apa sih, lebih cold gitu sih, lebih pasif ya. Iya. Tapi mereka percaya dengan cerita gitu? Sempat. Jadi selama proses aku melapor, sempet sih ada kayak apa ya, aku kan sempat chat-chatan sama pelakunya juga. Dia sempat neror aku karena dia ambil handphone aku. Jadi semua notif aku yang aku kan pasti langsung login IG di HP nyokap aku. Terus aku hubungin lah teman-teman aku, cuy ini cerita. Dan notifnya masuk, dan dia kayaknya baca. Akhirnya dia DM aku,
Terus di situ aku berasa, oh ini dia orangnya nih, kayak jangan sampai dia lolos, jangan sampai dia hilang. Kayak sebisa mungkin tuh kita harus kayak tetap mancing dia. Gimana cara mancingnya ya? Mungkin ngomongnya nggak terlalu agresif, mungkin nggak terlalu ngata-ngatain. Sebenarnya aku kan pengennya ngata-ngatain dia kayak gini, tapi supaya dianya nggak hilang, aku harus kayak apa ya, kayak mancing dia, kayak coba untuk berkomunikasi dengan dia walaupun aku nggak mau. Dan sama pihak berwajibnya sempat dianggap, oh kamu mah ini kenal sama orangnya. Cuman sebenarnya kalau aku kenal, aku ngapain lapor gitu loh. Waktu itu kamu sempat nangis nggak waktu cerita kami? Enggak sih. Enggak. Mungkin karena itu ya aku dilihatnya kayak ini kayaknya enggak. Ini bener nggak sih? Karena aku masih dalam keadaan shock. Aku pun pas dijemput teman aku dari rumah saudara aku nggak berasa sedih atau takut sama sekali, masih yang kayak serius nih kejadian, masih processing terjadi ya, masih bercanda sama sahabat aku, padahal sebenarnya orang-orang biasa tuh udah kayak nangis, udah breakdown, tapi ya mungkin respons aku beda ya kali. Kamu mikir first things first dulu? Kayak yang penting sekarang gue lapor dulu gitu ya, makanya akhirnya jadi beres abis itu baru ini apa. Oke. Kami tadi kamu sempat cerita bahwa karena kejadian itu terjadi di rumah, tempat yang sebetulnya harusnya jadi tempat aman, di kamar lagi ya, private space-nya kamu banget. Akhirnya kamu butuh tadi waktu sebulan, lebih dari sebulan sih. Lebih dari sebulan untuk masuk lagi. Adaptasinya jadinya kayak apa waktu itu, Kak Ami? Sebenarnya di saat aku memutuskan untuk balik ke rumah tuh aku masih 50-50 lah, belum siap-siap banget. Tapi aku tahu kalau aku nggak menghadapi ketakutan aku nggak bakal bisa. Aku bakal seterus kayak gitu. Kayak aku harus ada satu titik di mana aku okay, let's face your fear, let's do this, kita bisa yuk untuk healing, untuk coba membiasakan diri supaya aku bisa melakukan, kan tidur itu aktivitas yang apa ya, yang kita butuh sebagai manusia, bukan sesuatu yang kita memutuskan untuk hari ini aku mau tidur, enggak, kita setiap hari harus tidur. Itu pun ya nggak, jangan sampai terganggu lah gara-gara satu orang ini. Jadi aku harus memberanikan diri untuk bisa tidur sendiri, untuk bisa kayak bangun tapi nggak takut. Oke. Dan itu pas balik ke rumah langsung tidur sendiri atau kayak mungkin ngajak orang untuk barengan dulu deh tidur? Di kamar tetap sama atau akhirnya kamu rombak, kamu ganti? Tetap sama sih. Tetap sama. Hebat banget sih, Mi. Tapi akhirnya berapa lama tuh teman-teman atau keluarga masih barengan di kamar sampai akhirnya? Sebulan lagi sih. Jadi bulan pertama aku stay di apartemen teman aku. Habis itu bulan kemudian aku magang syuting film. Setelah itu aku sebulan lagi lah, membutuhkan sebulan lagi untuk bisa tidur sendiri, untuk bisa dilepas. Itu pun masih yang kayak jangan tinggalin aku dong. Bisa. Dan di sepanjang masa itu kamu berusaha kayak menyembuhkan diri kah atau lebih banyak berusaha masih processing emotion, situation atau berusaha untuk menyembuhkan diri sih. Oke. Mungkin karena kerjaan aku juga membutuhkan aku untuk jalan-jalan, cari properti ya. Mau nggak mau aku harus berani untuk jalan keluar sendiri, dan dari situ sih aku mulai terbiasa lagi untuk jalan, pergi, untuk ya tetap was-was sih, kayak melihat sekitar, perhatiin sekitar tapi enggak keparnoan aku. Waspada tapi nggak parno. Waspada tapi nggak parno. Oke. Waktu dulu itu ya datang pergi ke kantor polisi dan kan sebetulnya masih berjalan setahun gitu ya. Ada nggak sih pihak-pihak tertentu juga yang kamu datengin gitu untuk misalnya kayak bantu
mencari keadilan lah gitu. Selain ke polisi, ada lagi orang-orang yang pihak-pihak yang kamu datengin? Aku sempat ke Yayasan Perlindungan Perempuan dan Anak. Cuman dari situ juga belum dapat keterlanjutan dari kasus aku sih. Sebetulnya kalau dengar dari cerita kamu gitu ya, untuk seorang korban sama sekali nggak mudah ya. Sulit aku sih mencari keadilannya, closure-nya, khususnya mencari keadilan ya. Ke polisi susah, ke lembaga tertentu belum tentu sampai beres juga. Itu sebenarnya jadi kritik buat kita juga sebetulnya ya. Iya sih, jadi mungkin kalau dari proses itu kan penyintas-penyintas yang lain yang tahu, kalau misalkan aku lapor, aku nggak bakalan dapat respon. Iya. Di saat itu ya, karena di saat itu peraturan dan hukum kita belum bisa melindungi korban kekerasan seksual. Tapi di saat itu juga kayak aku berasa kayak berada di roller coaster of emotions dan harus menghadapi pihak berwajib dan kasusnya nggak lanjut-lanjut, dan akhirnya aku sempat menemuin informasi tentang si pelakunya sendiri kan akhirnya, dan itu pun juga nggak cukup. Menurut polisi itu nggak cukup? Itu iya, di saat itu aku masih membutuhkan saksi lagi. Saksi dari pihak si pelakunya yang agak susah. Kan tadi kamu sempat cerita bahwa pelaku itu bahkan di malam hari itu terjadi, dia udah menghubungin. Iya. Karena dia udah sempat dapet tuh notifikasi dari Instagrammu. Kalau aku ngeliat juga di postinganmu, sebenarnya dia ganti-ganti handle name ya, dia ganti-ganti nama ya. Itu memang udah langsung kamu tahu bahwa itu memang dia. Maksudnya gimana sih cara waktu itu kamu ngeh bukan orang yang misalnya cuman gangguin atau ngeprank misalnya? Karena di saat itu mungkin ketahuan dari cara dia nge-DM. Kadang-kadang kan dia kayak ngomong, aku sempat memancing dia kan, kayak aku sempat ngomong aku nggak dapet nih untuk mancing dia, tapi sebenarnya enggak, sebenarnya aman. Dan dia sempat kayak nanya, belum, udah buncit belum, kayak gitu-gitu kan. Kayak dari teksnya aja aku tahu, ini nih pelakunya. Dari cara ngomongnya, dari lingkungan teman aku juga nggak ada yang iseng-iseng kayak gitu sih. Makanya aku langsung tahu kalau dapat DM dari dia tuh langsung ketahuan sih. Ini bukan teman aku nih. Oke. Kamu bisa memancing itu berani juga ya, Kak Ami. Maksudnya berani itu kamu kan ada rasa takut, ada rasa cemas dari kejadian itu gitu ya. Tapi kamu tetap berusaha supaya dia engage, supaya kamu bisa dapat bukti nih. Kamu tetap berusaha bikin dia engage aja. Kalau menurut aku pribadi itu takes a lot of courage gitu. Sebenarnya dalam pikiran aku mau mendapat adilanku. Itu sih end goalnya aku. Itu ininya. Motivasi aku kan. Jadi kayak whatever it takes, aku pun ya segala pengorbanan yang aku harus ngelakuin, ya nggak apa-apa lah demi dapat keadilan aku, karena yang dia ngelakuin tuh nggak manusiawi sama sekali. Sehingga bahkan kamu jadi tidak ada pemikiran juga mau tutup akun IG karena dia kayak gitu? Enggak. Justru karena dia masih engage, aku masih kayak oke, ini orang masih bisa dimancing nih, ini orang masih bisa aku coba untuk dapat sendiri. Kalau misalkan kepancing dapat sendiri, tinggal bawa ke kantor polisi kan. Jadi pemikiran aku masih kayak gitu, cuman ternyata emang agak sulit, dan dianya juga ya niatnya cuma ngisengin doang, nge-text doang, dengan takutin doang. Kirim foto juga, betul ya? Sempat kirim, bukan fotonya diri sendirinya, bukan fotonya tapi dia, kayak foto ya bokep lah yang yang nggak manusiawi dan nggak sopan sama sekali. Tadi kamu barusan bilang bahwa itu belum cukup juga dibawa ke polisi gitu. Belum. Mungkin bisa cerita pengalaman juga ke kawan Puan. Sebetulnya akhirnya harus seperti apa sih yang dibutuhkan sama polisi waktu itu? Akhirnya di saat itu kan
yang bikin kasus aku bukan berhenti ya, tapi kayak terpending ya pending gara-gara aku nggak bisa menyediakan saksi dari pihak dia. Okay. Dan udah berhenti. Cuman semenjak aku menyuarakan diri, semenjak kasus aku publik, akhirnya dia diseret dengan pasal ITE, Undang-Undang ITE. Karena lewat DMIG. Iya. Oh, oke. Waktu kamu akhirnya ngebongkar identitasnya ya, sebenarnya nih saat kamu naikin cerita itu yang lebih bikin cemas soal ngebongkar identitasnya, ngasih tahu dunia apa yang terjadi ke kamu, atau apa tuh nih? Tapi kayaknya kalau cemas karena membongkar identitas sudah enggak ya? Emang itu goalnya ya? Sebenarnya aku sempat sih ada kepikiran kayak aku udah beberapa bulan sebelum itu sih kepikiran kayak apa aku expose dia kali ya? Apa mungkin itu bisa membantu aku kali kah? Cuman ada suatu momen lah di saat aku kerja di mana aku seharusnya fokus dengan kerjaan aku, tapi kok kepikiran. Terus kok seharian malah mikir ini nggak adil, kenapa malah aku yang kepikiran, kenapa fokus aku terganggu dan dia malah di luar sana nggak suka-suka dia nggak dapat konsekuensi apapun. Ya menurut aku nggak adil. Dan akhirnya gara-gara itu aku memutuskan untuk you know what, bodo amat lah, terserah deh mau dibilang apa sama orang-orang, yang penting aku masukin dulu nih ke Instagram cerita aku, siapa tahu dari situ ada ya mungkin kayak pengacara teman-teman, kenalan teman aku. Tadinya mikirnya ke situ, nggak nyangka sih bakal serame itu, bisa seluas itu spreadnya. Tapi kayak awalnya motifnya itu sih ya mungkin setelah aku bangun dan ternyata ini ramai juga ya postingan aku sempet yang kayak agak bukan tenang sih, tapi pasti itu beritanya kan nyampe ke dia. Jadi mungkin dia lebih takut. Iya, dia lebih takut dan terekspos juga sih. Ini ternyata orangnya kayak gini. Buat kawan puan yang mungkin agak lupa cerita waktu itu, akhirnya dia tertangkapnya itu karena fotonya dia beredar, lalu ada orang yang misalnya kasih info ke polisi kah, atau polisi yang akhirnya mengusut lalu dapat orangnya? Polisi akhirnya mengusut. Akhirnya dia mengusut. Jadi dari IG-nya sih, dari IG-nya dicari tahu ini yang punya siapa. Sehari atau 2 hari kemudian setelah aku ngepost, setelah postingan aku rame, dari pihak polisinya udah ada yang kirim fotonya, foto KTP itu dapat. So aku langsung shock, lah cepet juga dapatnya ya. Ternyata harus kayak gitu memang. Tapi di antara semua komentar yang akhirnya mendukung, kan kamu bangun dan wow udah rame nih gitu ya. Banyak banget yang mendukung. Aku nge-like juga dan kayak semangat gitu. Kasih. Tapi ada yang malah kasih komentar negatif, tetap ada banyak waktu itu? Lumayan sih, ada sebagian yang nggak percaya, ada sebagian yang ngomong ini mah pansos doang, ini kayaknya hoax. Soalnya sebelum kasus aku ada, kalau nggak salah sempat ada kasus perempuan yang di-up tapi ternyata dia bohong atau apa gitu, aku lupa. Terus aku disambungin ke kasus itu, kayak ini kayaknya bohong juga nih. Terus ada yang bilang ini pansos mah, ini cari perhatian mah. Terus ya di saat aku nge-sharing postingan aku itu kan aku nggak mikir itu bakal rame. Jadi Instagram aku juga nggak ada yang di-filter, ada yang dihapus postingannya. Sehingga postingan aku yang dulu-dulu yang aku ya postingnya semau aku lah. Banyak yang komen, banyak yang kritik. Oh lu, misalkan lu pakaiannya kayak gini, pantesan aja lu diperkosa, kayak gitu-gitu sih. Cuman ya awalnya sempat emosi sih, sempat kayak ini orang-orang kok gini banget sih. Tapi ya lama-lama aku nyadar ya namanya netizen pasti ada lah yang setuju, ada yang mau beropini sendiri, ada yang mau ada yang nggak bakal setuju sih, dan it's just how it is sih.
kekhawatirannya lebih kayak takutnya dia akan dendam. Takutnya kalaupun dia masuk penjara dia akan keluar dan dia akan cari aku, itu sih.